resources, dalam hal ini energi. Oke, kalau dalam konteks kembali lagi kita bicara ini adalah perang asimetris, bagaimana mengukur siapa yang sebenarnya unggul saat ini? Ya, untuk menjadi juri di sini sulit ya. Tetapi kalau kita lihat di permukaan dengan mudah kita lihat bagaimana Amerika yang bomb to win itu tidak berhasil kan? Iya. Dia tidak berhasil. Bukan berarti kemudian kita mengatakan Iran menang, belum tentu juga Iran menang. Tetapi paling tidak dia survive dan dia bisa menyerang balik. Oke, pertanyaannya saya ganti. Siapa yang kira-kira bisa bertahan lebih lama untuk ada di medan perang ini? Ya, tentu saja kalau melihat secara on the spot, Iran akan bertahan bisa lebih lama daripada Israel dan Amerika. Kenapa? Israel tergantung Amerika. Amerika punya banyak masalah. Iran, kenapa kita bisa melihat dia akan tahan lama? Dia punya strategi. Strateginya apa? Dia punya proksi. Dalam bertahan dia punya proksi, Houthi, Hizbullah dan sebagainya. Kemudian dia punya kunci. Dia menguasai jalur terpenting dukungan energi dunia, yaitu Hormuz. Dia punya truth card di situ dan dia menguasai, dan dia bukan sekarang, dari tahun 79 dia udah melihat bahwa senjata dia, salah satu senjata yang diandalkan adalah Selat Hormuz. Kalau Selat Hormuz ini ditutup sama dia, maka keseimbangan konsumsi energi dunia terganggu minimum 25%, ya, dari kabar-kabar yang beredar, dan itu sudah terlihat kegelisahan negara-negara lain. Begitu Iran mendeklar bahwa dia akan menutup Selat Hormuz, udah terguncang semuanya. Dan itu mengkhawatirkan terutama negara Eropa. Kalau dia tidak mendapatkan energi yang cukup, dia akan menghadapi musim dingin yang fatal di akhir tahun ini. Tapi tidak cukup mengkhawatirkan untuk kemudian mereka bisa bersuara atau menentukan sikap yang berlawanan dengan Amerika, karena kita kan saksikan saat ini sebenarnya Amerika tuh sudah mendapatkan banyak komplain dari negara-negara lain. Kongres-kongres semua negara bersuara, tapi pada kenyataannya sampai hari ini belum ada yang benar-benar kemudian berani mendeklar bahwa kita tidak akan mendukung kegiatan agresi militer Amerika, begitu. Itu pertanyaan yang muncul. Lebih-lebih lagi voting terakhir di Kongres pun ternyata masih menang yang dukung Trump. Ya, ini yang aneh juga sebetulnya. Tetapi itu kan udah berlangsung minggu lalu kali ya. Kalau dilihat perkembangan eskalasi berikutnya, saya kira nggak bisa lagi seperti pada perang Vietnam. Dari awal rakyat Amerika nggak suka, tapi dia jalan terus. Tapi pada satu titik dia nggak bisa lagi jalan terus. Karena semua masyarakat merasa anak-anaknya bunuh diri, mati konyol, nggak bisa begitu. Nah, tekanan-tekanan seperti ini sekarang itu muncul tidak hanya di dalam negeri Amerika, tetapi juga dari sekutu-sekutu Amerika sendiri, dan terutama juga dari negara-negara lain yang merasa terganggu dengan konflik yang terjadi di Timur Tengah ini. Terutama sekali Cina dan Rusia tidak akan berdiam diri terus, ya. Diam-diam dia juga mensupport Iran, seperti diam-diam Amerika mensupport Ukraina pada perang dengan Rusia, dan itu eskalasinya akan meningkat terus hari demi hari, dan siapa yang tahu perkembangan itu. Tetapi yang pasti adalah pada satu titik tertentu Amerika tidak bisa lagi berlanjut. Banyak kendala yang dia hadapi. Tadi misalnya dia tidak bisa memaksa produksi senjata untuk bekerja tanpa kontrak karena private sector. Sementara lawannya Iran itu dia bisa membangun terus. Dia tinggal suruh karena sudah berada di dalam satu sistem komando dan pengendalian yang utuh sebagai sebuah negara. Jadi resource-nya Iran itu lebih banyak daripada Amerika Serikat artinya, atau bukan lebih banyak, tapi dia lebih menjanjikan untuk bisa survive. Ya, kalau banyak atau enggaknya itu relatif, tetapi yang jelas bahwa mekanisme yang berlaku di Iran itu lebih well organized, lebih well established, lebih mudah untuk mengkonsolidasikan sebagai kekuatan sebuah negara. Sementara Amerika dia berhadapan dengan rakyat sendiri, dia berhadapan dengan Kongres. Venezuela aja dia udah diprotes, dan itu akan meningkat terus protes-protes itu. Kalau kemudian kita berandai-andai Amerika mundur dari perang ini, mungkinkah Israel melanjutkan perang ini sendirian? Kalau Amerika mundur, itu
sebenarnya soal waktu. Dia sekarang sudah melihat, sedang mencari exit way yang keren, ya. Graceful exit, ya. Graceful exit way. Dia sedang mencari itu, dan mudah sekali bisa dilacak. Hari kedua atau hari ketiga dia udah minta tolong Italia supaya ceasefire. Yeah. Ya, dia sebenarnya mau narik napas dulu nih. Wah, kenapa begini ya? Pak bom tuin kok nggak selesai nih? Dia mau jeda dulu, dia nggak bisa. Nggak dikasih jeda sama Iran. Ada tulisan yang menarik di sini. Jadi Amerika sekarang masuk perangkap Iran. Jadi kalau pada awal-awal orang mengatakan yang bisa menentukan berhenti atau enggak itu cuma Netanyahu, Donald Trump dan rakyat Amerika. Tapi sekarang yang menentukan itu Iran. Kenapa? Dia sudah masuk perangkap. Dia masuk perangkap Iran. Apa perangkapnya? Masuk perangkap yaitu kejeblos. Jadi kalau dia mau keluar, dia nggak bisa tahu. Yang tahu jalan keluar tuh Iran kan. Analoginya dia masuk perangkap tikus lah. Okay. Dia mau keluar dari mana? Yang tahu jalan keluar yang punya perangkap tikus. Yang bikin perangkap itu siapa? Iran. Secara tidak sengaja atau sengaja kita nggak tahu, tetapi momentum perang yang terjadi ini adalah Amerika tuh seolah-olah masuk perangkap. Israel tidak mungkin. Israel tidak mempunyai kekuatan yang mumpuni untuk berdiri sendiri. Itu sebabnya tidak pernah Israel sendirian. Dia selalu bersandar sama Amerika. Kalau dia tidak mendapat jaminan dari Amerika, dia tidak akan. Kalau nggak salah di perang 7 hari dia sebetulnya udah kalah. Dan last minute dia dibantu oleh Amerika. Di situ adalah satu titik di mana Israel menyadari bahwa dia tidak mampu berlawanan dengan negara-negara di Timur Tengah yang menjadi musuhnya. Wacana invasi darat menurut Pak Cepi, akankah Amerika cukup gegabah untuk masuk lewat jalur darat? Jalur darat itu tidak mudah ya, karena dalam peperangan darat orang harus mengenal medan, harus mempunyai data-data intelijen, data-data yang cukup untuk menyerang target-target mana yang akan diserang, melalui mana dan sebagainya. Dan Iran mempunyai keuntungan yang sangat besar apabila ada terjadi perang darat, karena Iran terdiri dari perbukitan dan padang pasir. Dan banyak tulisan-tulisan yang mengatakan Iran mempunyai benteng alam, ya, pegunungan-pegunungan yang di sekitar perbatasan itu merupakan benteng atau merupakan pagar. Dan kalau kita bicara tentang defense sistem pertahanan yang paling tradisional, yang paling natural adalah pagar, benteng. Ya, kita dengar tahu tembok Cina, tembok Berlin, bahkan Donald Trump pada periode pertama juga dia mau bangun tembok Meksiko misalnya, tembok. Dan Iran punya tembok. Temboknya tembok alam ya? Tembok alam perbukitan. Dan dengan melihat bagaimana dia merespon dengan serangan-serangan balasan dari drone dan rudal-rudal hipersonik yang dari bawah tanah, kita bisa bayangkan bagaimana mereka juga mempersiapkan di perbukitan-perbukitan seperti itu. Akan sangat menarik sekali mengamati kalau itu terjadi ya? Ya, tidak mudah. Dan pelajaran dari perang Vietnam itu sudah memperlihatkan bagaimana ground troopnya Amerika itu kewalahan melawan pejuang Vietnam yang juga melalui gorong-gorong di bawah tanah. Gorong-gorong di bawah tanah Vietnam dibandingkan dengan gorong-gorong yang dibangun di Iran mungkin tidak apa-apanya, dalam pengertian kemajuan teknologi sudah memberikan banyak hal, kemudahan-kemudahan untuk membangun benteng atau membangun arsenal persenjataan di bawah tanah. Dan itu sudah terbukti bagaimana Iran bisa melakukan serangan balik walaupun dia sudah dibom beberapa kali. Kita harus break dulu sejenak, nanti akan kita lanjutkan di segmen selanjutnya. Pemirsa tetaplah bersama Kasih Paham.